Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Oke, hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita yang tentang KPK dan FPB dengan subbab menentukan KPK dan FPB. Oke, jadi kan kemarin kita sudah belajar apa sih pengertian KPK dan FPB, terus gimana sih KPK itu dan gimana sih FPB itu, ya kan? Nah, pada saat ini kita akan belajar cara pengaplikasian atau penempatan KPK dan FPB itu maksudnya digunainnya untuk apa ya gitu. Oke, selanjutnya kita ke slide kedua ya. Mengulang materi sebelumnya, kita harus kembali mengingat apa sih pengertian dari KPK. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke, di sini ada font yang warna merah ini adalah singkatan dari KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. K-nya dari kelipatan, P-nya dari persekutuan, K laginya dari terkecil ya, jadi disingkat KPK. Maksudnya gimana ya? Oke, kita beralih ke pengertian kelipatan. Kita mengulang lagi materi yang sebelumnya. Apa sih pengertian dari kelipatan? Nah, ini sudah diterangkan di materi subbab yang pertama, ya, tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Nah, kelipatan itu hasil perkalian suatu bilangan. Contohnya seperti ini, berapa kelipatan angka 5? Nah, karena tadi kan kelipatan itu hasil perkalian suatu bilangan. Berarti kelipatan angka 5 ya perkalian dari angka 5, dikali berapa aja? Misal 5 dikali 1 ya, 5 dikali 2, 10, 5 dikali 3, 15, 5 dikali 4, 20, 5 dikali 5, 25. Nah, jadi kelipatan angka 5 itu ya 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Jadi pokoknya kelipatan dari perkalian angka 5, entah itu 5 dikali 1, sampai 5 dikali 10, atau 5 dikali 11, ya. Jadi yang penting kita harus tahu dulu, kita mau nyari kelipatan angka berapa. Kalau misalnya kelipatan angka 5, ya berarti seperti contoh, 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10, ya. Kalau misalnya contohnya ternyata kelipatan angka 6, ya berarti 6 dikali 1, 6 dikali 2, 6 dikali 3, seterusnya. Sampai batas yang pengen ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di buku paket matematika. Ayo menalar halaman 62. Oke. Ada soal cerita seperti ini. Pada pengamatan lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik sekali. Sementara lampu berwarna hijau 6 detik sekali. Berapakah KPK dari 5 dan 6? Oke, jadi salah satu contoh pengaplikasian KPK dalam kehidupan sehari-hari itu ketika ada contoh kasus yang seperti ini. Kayak misal kalian beli 2 lampu, ya kan? Ternyata ketika dinyalakan, yang satu itu dia nyalanya tiap 5 detik ketika dihitung pakai timer. Nah, ternyata yang satunya lagi, ketika dinyalakan, dia nyalanya itu hanya ketika 6 detik gitu loh. Jadi setiap 6 detik nyala, 6 detik nyala. Nah, sekarang kita bisa mengetahui kapan sih kedua waktu ini yang tadi nih lampu berwarna merah sama berwarna hijau ini bakal nyala barengan. Kan pasti bakal indah banget kalau misalnya ada dua lampu dengan warna berbeda nyala barengan, ya kan? Nah, itu dipakailah KPK dari situ, ya. Jadi fungsi salah satu pengaplikasian KPK ya untuk itu, ya. Jadi jangan bingung. Caranya sama seperti tadi. Kita harus tahu dulu kelipatan angka 5-nya. Nah, kita kan tadi udah dapet nih. Sekarang 5 dari kali 1 sampai 5 kali 10 ya. 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, sampai seterusnya. 5 kali 12, 60. Oh, sorry, berarti kita bakal ambil kelipatan sampai 12 kali. Oke.
Setelah menghitung kelipatan angka 5 tadi, selanjutnya kita akan menghitung kelipatan angka 6. Oke, berapa sih kelipatan angka 6 atau perkalian angka 6 itu? Nah, kita di sini udah ada 6 dikali 1 sama dengan 6, 6 dikali 2 sama dengan 12, 6 dikali 3 sama dengan 18, sampai 6 dikali 12 sama dengan 72. Jadi, kita sama ya, pakainya sampai kelipatan 12-nya gitu loh. Perkalian 12-nya gitu. Yang tadi yang 5 juga kita pakai 5 kali 12 kan, sampai akhirnya. Sebenarnya terserah kalian, mau nyampe kelipatan berapa. Kayak misalnya, Bu, emang harusnya dikali sampai 12 ya? Enggak juga gitu loh. Kalau udah nemu, misalnya udah nemu angka yang sama antara 6 kali berapa dan 5 kali berapa, hasilnya itu sama gitu loh. Kalian udah boleh berhenti sih, cuman ini untuk lebih memperluas pengetahuan kita aja. Kayak misal nih, kita udah dapat kan yang tadi kelipatan angka 5. Nah, ada angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, untuk kelipatan angka 6-nya, kita juga udah dapat 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya digimanain? Kita cari, oke, kita lihat nih tanda panah di sini. Angka yang kembar. Nah, kita cari di antara kelipatan angka 5 dan angka 6 itu, ada nggak sih angka yang kembar? Atau misalnya angka yang sama. Nah, di sini udah saya bedakan sendiri warna tulisannya, yang warna ungu ya. Ada 2 ternyata, 30 dan 60. Oke, setelah kita dapat angka yang kembar, 30 dan 60, selanjutnya kita cari angka terkecil di antara angka 30 sama 60. Kecilan mana sih 30 sama 60? Nah, ternyata kita dapat jawabannya, kecilan angka 30. Nah, jadi kita lihat lagi, KPK dari angka 5 dan 6 adalah angka 30. Jadi kayak kalau misalnya contoh kasusnya tadi kayak yang lampu hias tadi, nah berarti lampu hias warna merah dan warna hijau itu akan menyala ketika di detik 30. Jadi kalau misalnya udah 30 detik mereka bakal nyala barengan ya. Nah, KPK itu diambil dari angka terkecilnya. Jadi kalian jangan sampai ngambil angka kembar semuanya. Kalau di sini kan contohnya angka kembarnya itu 30 sampai 60 ya. Kalian jangan ngambil KPK-nya itu 30 dan 60. Enggak, ambil yang paling terkecilnya saja, 30 misalnya. Ya, jadi 60-nya kita abaikan saja atau kita buang. Oke. Sekarang kita beralih ke buku paket contoh 2.5. Di situ ada soal lagi, berapakah KPK dari 4 dan 6? Nah, sama, kita harus cari dulu kelipatan angka 4. Oke, kelipatan angka 4 berapa? Sama kayak contohnya tadi ya, di sini saya pakai sampai perkalian 12. Jadi 4 dikali 1 sampai 4 dikali 12. Kalau kalian boleh sampai berapa aja, yang penting satu, ingat catatan saya, harus udah ketemu angka kembarnya. Misalnya, 4 dan 6 itu ketemu di angka kembarnya di angka 12 misalnya. Berarti ya sudah, kalian cukup sampai 4 dikali 3 yang hasilnya 12 saja. Ya, nggak usah dipusingin. Atau nggak usah, Bu, panjang banget sih, gitu. Nggak usah ya, yang penting ketika udah ketemu angka kembarnya aja. Cuman di sini saya kasih contohnya biar kalian lebih, lebih luas gitu loh penjelasan yang kalian dapatkan. Nah, oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, setelah mencari kelipatan angka 4, sekarang kita mencari kelipatan angka 6. Nah, seperti yang tadi, angka 6-nya. Angka 6 kan tadi kelipatannya udah kita hitung di slide-slide sebelumnya ya, yang tadi contoh soal lampu hias. Nah, setelah kita hitung kelipatan angka 4, taruhlah hasilnya. Tadi 4 dikali 1 kan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, dan seterusnya ya. Ini hasil. Yang warna merah dan ungu ini hasil perkalian dari 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3, sampai tadi 4 dikali 12. Oke, selanjutnya kita
urutkan hasil perkalian dari angka 6 tadi atau kelipatan angka 6. Berapa aja sih? 6, 12, 18 ya. Kita taruh di sini 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 dan seterusnya. Nah, setelah kita urutkan masing-masing dari angka 4 dan dari angka 6, selanjutnya kita bakal tahu mana aja sih angka yang kembar ya. Di situ sudah saya bedain warnanya warna ungu. Jadi kita tinggal lihat ada apa aja sih yang kembar. Oh, ternyata ada angka 12, 24, 36 dan 48 Bu yang warnanya ungu atau sama dari kelipatan angka 4 sama kelipatan angka 6. Nah, berarti kita udah tahu nih, KPK itu kita cari dari yang terkecil di antara 12, 24, 36, dan 48. Angka berapa? Angka 12. Jadi, kita udah tahu KPK dari angka 4 dan 6 itu berapa sih? KPK dari angka 4 dan 6 adalah angka 12. Jadi, kalau misalnya contohnya gini loh. Kalian beli lampu 2 ya, yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Yang warna merah itu dia bakal nyala di detik ke-4, sementara yang warna hijau dia bakal nyala di detik ke-6. Nah, berarti kedua lampu itu akan nyala itu di detik berapa ya, Bu? Biar warnanya cantik gitu loh, sama-sama nyala, merah sama hijau. Nah, berarti ternyata mereka itu bakal nyala di detik ke-12 gitu. Itu maksudnya KPK-nya tuh 12 ya. Oke. Untuk untuk menambah wawasan kalian, silakan kerjakan di buku paket. Ayo mencoba halaman 62, nomor 1A sampai nomor 1E aja. Ya, ini untuk latihan. Silakan, daripada di rumah main atau nggak ngapa-ngapain kan, kita harus tetap produktif walaupun belajarnya belajar daring. Selanjutnya, kita akan beralih ke pengertian FPB. FPB itu singkatan dari apa sih, Bu? Singkatan dari faktor, F-nya, P-nya persekutuan, B-nya itu dari terbesar. Ya, jadi faktor persekutuan terbesar. Waduh, apa itu? Pertama-tama kita harus mengulang kembali pengertian dari faktor. Faktor itu apa sih? Ini sudah ada di video pertama ya, materi tentang kelipatan dan faktor bilangan. Faktor itu suatu bilangan yang mampu membagi bilangan lain dengan habis. Tentunya bilangan yang dimaksud adalah anggota bilangan prima. Contoh soal. Oke, kita langsung beralih ke contoh soal ya, karena mau bagaimanapun matematika ketika kita terangkan pakai pengertian atau pakai kalimat itu tidak akan tidak akan terlalu masuk gitu loh tanpa ngerjain contoh soal. Jadi mau nggak mau matematika itu harus ngerjain contoh soal biar pemahaman kalian lebih masuk lagi. Oke, di situ ada contoh soal, berapakah FPB dari 18 dan 12? Oke, FPB, faktor persekutuan terbesar. Di sini saya akan menerangkan penyelesaiannya. Kita tulis dulu tadi, angka 18 kan yang dicari. 18 itu, nah, kalau dibagi, nah, ada tipsnya gini. Kalau KPK, kita akan mencari perkaliannya, ya kan? Perkalian dari faktor, dari angka tersebut deh, kayak tadi, kelipatan angka 5. Berarti 5 dikali 1 sampai 5 dikali sekian. Nah, untuk FPB, kita kebalikannya. 18-nya kita bagi ya. Jadi, bedanya itu terletak pada cara pengerjaan. Seperti misalnya di KPK tadi dikali, di FBB kita kebalikannya, yaitu dibagi. Nah, 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 18 dibagi 4, wah tidak bisa Bu, karena hasilnya koma. Kalau hasilnya koma berarti dia tidak bisa dimasukkan ya. 18 dibagi 5, setelah dihitung juga hasilnya koma Bu, berarti tidak bisa juga. 18 dibagi 6 sama dengan 3, 18 dibagi 7 sama dengan tidak bisa Bu, karena itu koma. 18 dibagi 8 tidak bisa juga karena hasilnya bakal koma. 18 dibagi 9 sama dengan 2, 18 dibagi 10 juga tidak bisa karena hasilnya koma. Oke, lanjut. Buang yang warna merah, ambil yang warna hitam ya.
Yang tidak bisa kita buang, yang fontnya warna merah. Yang warna hitam atau yang bisa dibagi kita ambil. Jadi di sini kita punya 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 8. Sekarang kita beralih ke angka 12. Tadi kan angka 18 udah selesai ya, udah kita cari pembagiannya. Sekarang angka yang 12. Sama caranya kayak tadi, kita harus cari dulu 12 dibagi dari 1 sampai 10. Nah, kembali lagi, di FPB juga nggak ada batasan harus dibagi sampai angka berapa ya. Untuk pembagiannya sendiri, kalau misalnya kayaknya cukup bagi 5 aja deh Bu, sampai pembagian 5. Ya sudah, kalau memang sudah ketemu ya. Tapi kalau misalnya belum ketemu, ya harus diterusin. Di sini 12 dibagi 1. Di sini 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oh ya, 12 bagi 5-nya karena merah tidak bisa. Sampai 12 dibagi 7 dan seterusnya itu juga tidak bisa karena hasilnya nanti koma ya. Jadi warnanya warna merah. Oke. Seperti yang sebelumnya, buang yang warna merah, ambil yang warna hitam. Oke, jadi di sini kita punya faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, setelah kita punya faktor yang diurutin, ya, ini faktor-faktor yang tadi sudah kita cari pembagiannya. Ternyata 18 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kalau 12 itu bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya gimana, Bu? Selanjutnya, angka-angka di atas, kita cari angka yang sama. Nah, dari angka ini nih, 1 sama 1 sama, 2 sama 2 sama, 3 sama 3 sama, 6 sama 6. 4 karena nggak ada temennya berarti dicoret. 9, 18, 12 juga sama apa? Masing-masing 1 atau nggak ada temennya berarti dicoret atau kita buang. Berarti yang angkanya sama adalah angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, berarti kita udah ketemu nih FPB dari angka 18 dan 12 itu berapa sih? Jadi angka FPB untuk angka 18 dan 12 itu adalah angka 1, 2, 3, dan 6. Jadi ingat kembali lagi seperti yang KPK, harus mencari yang bilangannya sama antara kedua bilangan itu. Ya, kalau misalnya KPK kan tadi cuman diambil 1 dan itu pun yang paling terkecil. Kalau FPB kebalikannya, sebanyak apapun itu bilangan yang sebanyak apapun itu bilangan yang bisa dibagi gitu loh. Maksudnya sebanyak apapun itu bilangan yang sama ya, hasil dari pembagian itu ya namanya FPB. Kayak tadi ini, di sini kan dari 1 ada sampai 18. Di sini juga dari 1 sampai 12. Nah, kita cari sebanyak apapun angka yang sama. Mau itu 4 angka, mau itu 5 angka, ya udah berarti FPB-nya segitu gitu loh. Kayak di sini angka 18 sama 12 FPB-nya ada 4 angka, ada angka 1, 2, 3, dan 6. Oke, sampai sini gimana? Kalian udah ini belum kayak oh jadi begitu gitu loh. Udah paham belum? Oke, untuk lebih paham, kita harus tetap latihan. Makanya untuk FPB, kerjakan, ayo mencoba halaman 66 di buku paket dari nomor 1A sampai 1E. Nah, untuk tugas yang sebelumnya, yang KPK juga nanti akan kita koreksi ketika kita sudah mulai masuk pembelajaran tatap muka. Semoga doain saja ya, semoga cepat gitu loh kita bertemu kembali di dalam kelas. Pokoknya, untuk materi kali ini saya sudahi sampai di sini. Semoga kalian tetap sehat ya, dan pokoknya jangan lupa jaga kesehatan dan terus belajar walaupun daring, jangan sampai lengah karena kalian ini kan kelas 4, bentar lagi kelas 5 dan sampai kelas 6. Habis itu kan kalian bakal masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.